Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali pada hari ini, kami hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dengan membawa informasi yang sangat penting dan resmi. Informasi ini berkaitan erat dengan hak-hak Bapak dan Ibu sebagai pensiunan yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi kepada negara dan bangsa Indonesia tercinta. Semoga di pagi yang penuh berkah ini, Bapak dan Ibu beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima, ketenangan jiwa, dan keberkahan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan informasi lengkap dan mendetail mengenai rapel gaji, serta kenaikan pensiun yang menjadi hak Bapak dan Ibu sebagai pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Informasi yang akan kami sampaikan ini bukan merupakan kabar yang bersumber dari rumor atau berita yang tersebar luas di media sosial tanpa dasar yang jelas, melainkan merupakan panduan resmi yang bersumber langsung dari peraturan pemerintah dan data yang telah diverifikasi oleh instansi terkait, khususnya PT Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembayaran pensiun. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dapat menerima informasi ini dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa setiap detail yang kami sampaikan telah melalui verifikasi yang ketat dan akurat. Dalam beberapa waktu terakhir, kami memahami bahwa banyak sekali informasi yang beredar di berbagai platform media, baik media sosial, grup WhatsApp, maupun kanal-kanal komunikasi lainnya yang menyampaikan berbagai kabar mengenai kenaikan gaji pensiunan, rapel yang akan dibayarkan, serta berbagai janji-janji lain yang terkadang membuat Bapak dan Ibu merasa bingung dan bertanya-tanya mana informasi yang benar dan mana yang tidak dapat dipercaya. Melalui penyampaian kami hari ini, insya Allah semua keraguan tersebut akan terjawab dengan jelas dan tuntas. Kami berkomitmen untuk menyajikan fakta yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga Bapak dan Ibu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak yang diterima. Secara garis besar dan sebagai informasi utama yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, penyesuaian pensiun terakhir yang berlaku saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan pemerintah ini merupakan landasan hukum yang kuat dan mengikat yang mengatur tentang penyesuaian pensiun bagi para pensiunan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan bahwa setiap pensiunan berhak menerima penyesuaian pensiun sebesar 12% atau 12% dari pensiun pokok yang selama ini diterima. Penyesuaian ini bukan merupakan bonus atau pemberian yang bersifat sementara, melainkan merupakan hak yang sah dan permanen yang akan terus diterima oleh Bapak dan Ibu setiap bulannya. Perlu kami tegaskan dengan jelas bahwa penyesuaian sebesar 12% ini berlaku untuk seluruh golongan pensiunan tanpa terkecuali. Artinya, baik pensiunan dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, maupun golongan 4, semuanya mendapatkan penyesuaian dengan persentase yang sama. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan yang merata kepada seluruh pensiunan yang telah memberikan kontribusi dan pengabdian mereka kepada negara. Penyesuaian ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 2024 dan akan terus berlaku hingga akhir tahun 2025. Sampai dengan saat ini, belum ada perubahan atau revisi tambahan dari pemerintah pusat yang mengubah ketentuan tersebut. Dengan demikian, Bapak dan Ibu dapat merasa yakin dan tenang bahwa pensiun yang diterima setiap bulannya telah sesuai dengan regulasi resmi yang berlaku. Mengenai rapel gaji yang menjadi perhatian banyak pensiunan, perlu kami jelaskan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman. Rapel gaji adalah pembayaran kekurangan atau selisih gaji yang belum dibayarkan pada periode-periode sebelumnya. Dalam konteks pensiunan, rapel ini mencakup selisih pembayaran akibat penyesuaian pensiun yang baru diberlakukan, namun efektif berlaku surut untuk bulan-bulan sebelumnya. Proses perhitungan rapel ini dilakukan dengan sangat teliti dan akurat oleh PT Taspen yang memiliki sistem komputerisasi canggih untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penghitungan. Setiap pensiunan akan menerima rapel sesuai dengan golongan terakhir, masa kerja yang telah dilalui, serta tunjangan-tunjangan lain yang melekat pada status kepegawaian mereka sebelum memasuki masa pensiun.
Proses administrasi untuk pencairan rapel dan penyesuaian pensiun ini memang melalui beberapa tahapan yang harus dijalani dengan cermat dan teliti. Tahap pertama adalah validasi data pensiunan yang dilakukan oleh PT Taspen. Dalam tahap validasi ini, semua dokumen administrasi pensiunan akan diperiksa kelengkapan dan keabsahannya. Dokumen-dokumen yang dimaksud meliputi surat keputusan pensiun atau yang biasa dikenal dengan SK pensiun, data rekening bank yang masih aktif dan terdaftar atas nama pensiunan yang bersangkutan, fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang mungkin diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing pensiunan. Kelengkapan dokumen ini sangat penting karena akan menentukan kelancaran proses pencairan. Bapak dan Ibu yang dokumennya sudah lengkap dan terverifikasi dengan baik akan mendapatkan prioritas dalam proses pembayaran. Setelah tahap validasi data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah perhitungan besaran rapel dan penyesuaian pensiun. Perhitungan ini didasarkan pada gaji pokok terakhir yang diterima sebelum pensiun, ditambah dengan berbagai tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan jika ada, serta tunjangan-tunjangan khusus lainnya yang telah tercatat dalam sistem kepegawaian. Untuk pensiunan aparatur sipil negara, perhitungan akan mencakup semua komponen tunjangan struktural dan fungsional yang pernah diterima. Sementara untuk pensiunan TNI dan Polri, ada tambahan komponen tunjangan khusus yang berkaitan dengan tugas operasional, tunjangan resiko, dan tunjangan lain yang spesifik untuk kalangan militer dan kepolisian. Semua komponen ini akan diperhitungkan secara cermat untuk mendapatkan angka yang tepat dan akurat. Setelah proses perhitungan selesai dan angka final telah ditentukan, maka tahap selanjutnya adalah proses pembayaran atau pencairan. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi perbankan dan sistem pembayaran elektronik yang semakin canggih, pembayaran rapel dan pensiun kini dilakukan melalui transfer elektronik secara langsung ke rekening bank yang telah terdaftar. Metode pembayaran ini jauh lebih aman, efisien, dan nyaman dibandingkan dengan sistem pembayaran manual yang dulu pernah diterapkan. Pensiunan tidak perlu lagi datang ke kantor pos atau bank untuk mengambil uang pensiun secara tunai, cukup menunggu notifikasi dari bank bahwa dana telah masuk ke rekening. Hal ini juga mengurangi resiko kehilangan uang atau tindak kejahatan yang mungkin terjadi saat membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang sangat penting untuk Bapak dan Ibu catat adalah jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi resmi dari PT Taspen dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, seluruh pembayaran rapel gaji dan penyesuaian pensiun dijadwalkan akan selesai paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun 2026. Ini adalah batas waktu maksimal yang ditetapkan, namun bagi pensiunan yang data administrasinya sudah lengkap dan terverifikasi lebih awal, kemungkinan besar akan menerima pembayaran lebih cepat dari jadwal tersebut. Dengan adanya kepastian jadwal ini, Bapak dan Ibu dapat merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik, dapat mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan yang mungkin sudah lama tertunda, dan dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran tentang keterlambatan pembayaran. Mari kita bahas lebih dalam mengenai rincian perhitungan dan kategori pensiunan agar pemahaman kita semakin komprehensif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rapel gaji mencakup periode tertunda yang belum dibayarkan sepenuhnya dari bulan-bulan sebelumnya sejak penyesuaian mulai diberlakukan. Besaran rapel yang akan diterima oleh setiap pensiunan tidaklah sama karena tergantung pada beberapa faktor penentu. Faktor pertama adalah golongan kepangkatan terakhir saat masih aktif bekerja. Pensiunan dengan golongan 4 tentu akan menerima rapel yang lebih besar dibandingkan dengan pensiunan golongan 1 karena basis gaji pokoknya memang berbeda. Faktor kedua adalah lama masa kerja atau masa pengabdian yang telah dilalui. Semakin lama masa kerja, maka semakin besar pula perhitungan pensiun dan rapel yang diterima. Faktor ketiga adalah kategori pensiunan. Apakah pensiun normal karena usia, pensiun dini, atau pensiun karena alasan kesehatan, karena masing-masing kategori memiliki formula perhitungan yang sedikit berbeda. Untuk pensiunan aparatur sipil negara secara khusus, perhitungan rapel akan memasukkan komponen tunjangan keluarga yang besarannya tergantung pada jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, tunjangan pangan yang merupakan bantuan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, serta berbagai tunjangan lain yang sudah tercatat dalam sistem kepegawaian seperti tunjangan struktural bagi yang pernah menjabat di posisi struktural, tunjangan fungsional bagi yang memiliki jabatan fungsional tertentu,
dan tunjangan khusus lainnya sesuai dengan tempat penugasan terakhir. Semua komponen ini akan dihitung secara akumulatif dan kemudian dikalikan dengan persentase penyesuaian untuk mendapatkan angka rapel yang tepat. Sementara itu, untuk pensiunan TNI dan Polri, sistem perhitungannya memiliki kesamaan dengan ASN namun dengan beberapa komponen tambahan yang spesifik. Pensiunan dari kalangan militer dan kepolisian akan mendapatkan perhitungan yang mencakup tunjangan khusus sesuai dengan jabatan terakhir yang disandang, apakah sebagai perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara, atau tamtama. Selain itu, ada juga perhitungan tambahan yang berkaitan dengan masa pengabdian di daerah operasi militer, penugasan di wilayah terpencil atau perbatasan, serta berbagai penghargaan dan tanda jasa yang pernah diterima selama masa dinas aktif. Semua komponen ini diperhitungkan dengan adil dan transparan, sehingga setiap pensiunan TNI dan Polri dapat menerima haknya secara proporsional sesuai dengan pengabdian dan jasa-jasa mereka kepada negara. Insya Allah dengan sistem perhitungan yang telah terstandarisasi dan diawasi ketat oleh berbagai instansi terkait, setiap pensiunan akan menerima haknya secara adil, transparan, dan tepat waktu. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan yang berbeda antar pensiunan selama dokumen dan data administrasi mereka lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. PT Taspen sebagai institusi yang bertanggung jawab telah menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat dalam setiap tahapan proses, mulai dari input data, verifikasi, perhitungan, hingga pembayaran, sehingga tingkat kesalahan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Mengenai kenaikan pensiun yang berlaku saat ini, pemerintah telah membagi pensiunan dalam beberapa kategori golongan untuk memudahkan administrasi dan perhitungan. Untuk golongan 1 sampai dengan golongan 3, kenaikan rata-rata yang diterima berkisar antara 5% hingga 10% tergantung pada masa kerja dan komponen tunjangan yang melekat. Sedangkan untuk golongan 4 dan golongan-golongan yang lebih tinggi, penyesuaian yang diberikan cenderung sedikit lebih besar mengingat tanggung jawab dan beban kerja yang pernah diemban selama masa dinas aktif juga lebih besar. Namun demikian, perlu kami tekankan bahwa perbedaan persentase ini tetap dalam koridor keadilan, karena disesuaikan dengan basis gaji pokok masing-masing golongan. Dalam angka absolut, perbedaan jumlah yang diterima memang ada, namun secara proporsional, setiap pensiunan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka. Semua perhitungan ini, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, dilakukan secara akurat oleh tim khusus di PT Taspen, yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam bidang pengelolaan pensiun. Mereka menggunakan sistem komputerisasi yang canggih dan telah terintegrasi dengan berbagai database kepegawaian nasional, sehingga data yang digunakan adalah data yang paling update dan akurat. Dengan dukungan teknologi informasi yang modern dan sumber daya manusia yang kompeten, tidak ada keraguan mengenai keakuratan nominal yang akan diterima oleh setiap pensiunan. Alhamdulillah, sistem ini telah terbukti efektif dan efisien dalam memastikan setiap pensiunan dapat merasakan manfaat dari penyesuaian gaji dan rapel secara tepat dan tepat waktu. Dalam praktik sehari-hari dan berdasarkan laporan serta testimoni dari banyak pensiunan yang telah menerima pembayaran rapel pada periode-periode sebelumnya, kami mendapatkan informasi bahwa dana rapel gaji ini sangat membantu mereka dalam menutupi berbagai kebutuhan rutin yang mungkin sempat tertunda atau tertahan karena keterbatasan dana. Banyak pensiunan yang menggunakan dana rapel ini untuk melunasi cicilan atau hutang-hutang kecil yang ada yang menggunakannya untuk merenovasi rumah yang sudah lama membutuhkan perbaikan, ada pula yang mengalokasikan dana tersebut untuk biaya pendidikan cucu-cucu mereka yang masih menempuh pendidikan. Sementara itu, kenaikan pensiun yang bersifat permanen setiap bulannya memberikan ketenangan tambahan untuk biaya hidup sehari-hari yang memang terus mengalami kenaikan seiring dengan inflasi dan dinamika ekonomi. Beberapa pensiunan bahkan melaporkan bahwa mereka memanfaatkan tambahan dana dari kenaikan pensiun ini untuk kebutuhan kesehatan yang semakin penting di usia senja. Biaya kontrol rutin ke dokter, pembelian obat-obatan yang harus dikonsumsi secara teratur, serta biaya perawatan kesehatan lainnya kini dapat dipenuhi dengan lebih mudah tanpa harus terlalu mengkhawatirkan anggaran bulanan. Ada juga yang menggunakan dana tambahan ini untuk kebutuhan pendidikan anggota keluarga,
membantu anak atau cucu yang sedang menempuh pendidikan tinggi, atau bahkan untuk biaya kursus dan pelatihan tambahan. Pengalaman-pengalaman positif ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran resmi yang dijalankan oleh pemerintah melalui PT Taspen berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan para pensiunan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir atau cemas tentang kemungkinan keterlambatan pembayaran atau perubahan jumlah yang tidak sah, karena semuanya telah diatur dengan sistem yang tertib dan terkontrol. Untuk memastikan proses pencairan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, ada beberapa tips penting yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan dan lakukan. Pertama, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa data rekening bank yang terdaftar di PT Taspen masih aktif dan benar-benar merupakan rekening atas nama pensiunan yang bersangkutan. Pastikan buku tabungan atau kartu ATM masih berlaku, nomor rekening tidak berubah, dan tidak ada pemblokiran atau masalah teknis dengan rekening tersebut. Jika ada perubahan data rekening atau pensiunan ingin mengganti bank yang digunakan, segera laporkan kepada kantor PT Taspen terdekat dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan. Kedua, secara berkala periksa status administrasi pensiun melalui aplikasi resmi yang telah disediakan oleh PT Taspen atau melalui layanan pelanggan PT Taspen, baik via telepon, email, maupun datang langsung ke kantor cabang terdekat. Dengan memantau status administrasi secara rutin, Bapak dan Ibu dapat mengetahui apakah ada dokumen yang masih kurang, apakah ada proses verifikasi yang masih berjalan, atau apakah sudah ada jadwal pembayaran yang ditetapkan. Informasi-informasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat proses pencairan. Ketiga, simpan dengan baik semua dokumen pendukung yang berkaitan dengan status pensiun Bapak dan Ibu. Dokumen-dokumen penting seperti SK pensiun, surat keputusan kenaikan pensiun terakhir, fotokopi kartu identitas, kartu keluarga, serta surat-surat lain yang mungkin diperlukan sewaktu-waktu. Simpan dokumen-dokumen ini di tempat yang aman namun mudah diakses jika suatu saat diperlukan untuk keperluan administrasi atau verifikasi. Dengan langkah-langkah antisipasi ini, proses pencairan rapel dan kenaikan gaji dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti, insya Allah. Perlu juga kami sampaikan informasi penting mengenai wacana kenaikan gaji ASN aktif yang sempat muncul dan beredar luas di berbagai media massa. Wacana tersebut menyebutkan adanya proyeksi kenaikan gaji untuk pegawai negeri sipil yang masih aktif bekerja dengan persentase berkisar antara 5 hingga 8%, ditambah dengan penyesuaian tunjangan-tunjangan tertentu. Namun demikian, Bapak dan Ibu perlu memahami dengan jelas bahwa kebijakan kenaikan gaji ASN aktif ini tidak secara otomatis berlaku untuk pensiunan. Pensiunan memiliki mekanisme penyesuaian yang tersendiri dan terpisah dari ASN aktif, yang mana pengaturannya didasarkan pada peraturan pemerintah yang spesifik mengatur tentang pensiun. Hingga akhir bulan Desember tahun 2025, pembayaran pensiun bagi seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri masih tetap mengikuti skema yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, yaitu dengan penyesuaian sebesar 12% tanpa ada tambahan rapel baru atau penyesuaian tambahan lainnya. Hal ini telah ditegaskan secara resmi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, dalam beberapa kesempatan pernyataan resmi kepada publik. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa hingga akhir tahun 2025, tidak ada indikasi atau rencana dari pemerintah untuk melakukan perubahan nominal gaji pensiunan di luar apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku saat ini. Sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap informasi-informasi yang tidak kredibel atau yang biasa kita sebut dengan istilah hoaks mengenai kenaikan gaji pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir, memang banyak sekali beredar informasi di media sosial, grup WhatsApp, dan platform-platform lainnya yang menyebutkan adanya kenaikan gaji pensiunan dengan persentase yang fantastis. Ada yang menyebutkan 15%, 20%, bahkan ada yang mengklaim hingga 30%. Informasi-informasi semacam ini perlu dicermati dengan bijak dan kritis karena tidak memiliki dasar hukum atau pernyataan resmi dari pemerintah. PT Taspen sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pembayaran pensiun telah berulang kali mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi-informasi yang menyesatkan tersebut.
PT Taspen dengan tegas menyatakan bahwa berita-berita yang menjanjikan kenaikan pensiun hingga 12% atau lebih pada tahun 2025 di luar yang sudah ditetapkan dalam PP 8 tahun 2024 tidak memiliki dasar resmi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak PT Taspen mengimbau seluruh pensiunan untuk selalu mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan melalui saluran-saluran komunikasi resmi PT Taspen, baik melalui website resmi, aplikasi mobile, kantor cabang, maupun melalui siaran pers resmi yang dikeluarkan oleh manajemen PT Taspen. Kondisi fiskal atau keuangan negara Indonesia saat ini memang masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah harus sangat hati-hati dan bijaksana dalam mengelola anggaran negara, menyeimbangkan antara berbagai kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, bantuan sosial, dan juga kesejahteraan pegawai serta pensiunan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah memprioritaskan untuk melaksanakan penyesuaian yang telah ditetapkan melalui regulasi resmi dengan sebaik-baiknya, memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang dijanjikan, sebelum membuat komitmen baru yang mungkin membebani keuangan negara. Sebagai penegasan dan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, perlu kami jelaskan perbedaan antara peraturan yang mengatur pensiun dan peraturan yang mengatur gaji ASN aktif. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 secara spesifik mengatur tentang penyesuaian pensiun bagi pensiunan pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Polri dengan persentase penyesuaian sebesar 12%. Sementara itu, kenaikan gaji bagi ASN yang masih aktif bekerja diatur melalui peraturan pemerintah yang terpisah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan gaji sebesar 8%. Perbedaan persentase antara keduanya, yaitu 12% untuk pensiunan dan 8% untuk ASN aktif, ini mencerminkan pertimbangan pemerintah terhadap kemampuan anggaran negara dan juga sebagai bentuk apresiasi kepada para pensiunan yang telah lama mengabdi. Perbedaan mekanisme pengaturan ini juga menunjukkan bahwa pensiunan memiliki sistem penyesuaian yang independen dan tidak tergantung pada kebijakan kenaikan gaji ASN aktif. Artinya, jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN aktif pada suatu tahun tertentu, hal tersebut tidak serta-merta berarti akan ada kenaikan pensiun pada tahun yang sama dengan persentase yang sama pula. Demikian sebaliknya, jika ada penyesuaian pensiun, tidak berarti akan ada kenaikan gaji ASN aktif secara bersamaan. Masing-masing memiliki dasar pertimbangan dan regulasi yang berbeda, meskipun pada akhirnya tujuan keduanya sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Selain kedua peraturan pemerintah tersebut, ada juga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang sempat menjadi perbincangan karena mengatur tentang pembaruan rencana kerja pemerintah untuk tahun berjalan. Namun perlu kami klarifikasi bahwa peraturan presiden tersebut tidak secara khusus menyebutkan atau mengatur tentang kenaikan pensiun. Fokus utama dari Perpres tersebut adalah mengatur tentang tunjangan tambahan bagi ASN yang masih aktif bekerja, khususnya mereka yang bertugas di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Tunjangan tambahan ini diberikan sebagai bentuk insentif dan apresiasi kepada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memiliki peran sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, setelah mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang ada, Bapak dan Ibu dapat menyimpulkan dengan jelas bahwa rapel gaji dan kenaikan pensiun hingga akhir Desember 2025 tetap mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan di luar itu, dan tidak ada kebijakan baru yang mengubah mekanisme yang sudah berjalan saat ini. Proses administrasi dan pembayaran dijalankan secara transparan, dengan melibatkan berbagai pihak yang saling mengawasi, dilakukan dengan adil tanpa diskriminasi atau perlakuan berbeda antar pensiunan, dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan waktu yang masih ada hingga tanggal 5 Januari tahun 2026 untuk memastikan bahwa semua urusan administrasi sudah beres, data rekening bank sudah benar dan aktif, dokumen-dokumen pendukung sudah lengkap dan tersimpan dengan baik,
serta tidak ada masalah teknis atau administratif yang mungkin menghambat proses pencairan. Jika ada hal-hal yang masih meragukan atau masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kantor PT Taspen terdekat atau menggunakan layanan customer service yang telah disediakan. Petugas-petugas di sana akan dengan senang hati membantu menjelaskan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin Bapak dan Ibu hadapi. Insya Allah proses pencairan akan berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan. Secara keseluruhan, informasi yang telah kami sampaikan pada kesempatan hari ini memberikan kepastian yang jelas bahwa hak-hak Bapak dan Ibu sebagai pensiunan telah dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Pembayaran rapel maupun penyesuaian pensiun dijalankan dengan prosedur yang resmi, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada manipulasi angka, tidak ada permainan dalam perhitungan, dan tidak ada pemotongan yang tidak sah. Semua proses dilakukan secara profesional oleh lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas tinggi. Banyak pensiunan yang telah menerima pembayaran pada periode-periode sebelumnya menyampaikan rasa syukur mereka atas kepastian dan transparansi proses yang ada. Mereka merasa sangat terbantu karena dengan adanya informasi yang jelas dan proses yang transparan, mereka dapat merencanakan keuangan keluarga dengan lebih baik, dapat mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan prioritas, dan yang terpenting adalah mereka dapat menjalani hari-hari di masa pensiun dengan lebih tenang dan damai, tanpa diliputi kekhawatiran mengenai keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran. Ketenangan pikiran ini sangat penting bagi para pensiunan yang sudah seharusnya menikmati masa istirahat mereka setelah puluhan tahun mengabdi dengan penuh dedikasi kepada negara dan bangsa. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk senantiasa bersabar dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Bersabar dalam menunggu proses administrasi yang memang memerlukan waktu untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar, dan bersyukur karena pemerintah masih memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan para pensiunan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada. Yakinlah bahwa dengan izin Allah dan dengan sistem yang sudah berjalan dengan baik, setiap hak yang menjadi milik Bapak dan Ibu akan diterima tepat pada waktunya, dengan jumlah yang sesuai, dan melalui mekanisme yang aman. Sebagai penutup dari penyampaian kami pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, kesabaran, dan kepercayaan Bapak dan Ibu dalam menyimak informasi yang telah kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan ketenangan batin, memberikan kejelasan yang komprehensif mengenai hak-hak Bapak dan Ibu, serta menegaskan sekali lagi bahwa hak pensiunan telah dijamin sesuai dengan regulasi yang berlaku dan akan dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Mari kita tetap bersabar dalam menjalani proses ini, tetap bersyukur atas segala nikmat yang ada, dan yakin sepenuhnya bahwa dengan izin Allah yang Maha Kuasa, setiap hak akan diterima dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Selalu verifikasi setiap informasi yang diterima dengan menghubungi saluran resmi, dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal-hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk memberikan like, share, dan subscribe pada kanal informasi kami ini, agar Bapak dan Ibu serta keluarga dapat terus mendapatkan informasi-informasi resmi dan terpercaya seputar dunia kepensiunan, peraturan-peraturan terbaru, tips dan trik mengelola keuangan di masa pensiun, serta berbagai informasi bermanfaat lainnya. Insya Allah, kami akan terus konsisten menyampaikan pembaruan terbaru, informasi akurat, dan panduan-panduan yang dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menjalani masa pensiun dengan lebih nyaman dan sejahtera dalam setiap siaran dan konten yang kami hadirkan di masa mendatang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Semoga Bapak dan Ibu beserta seluruh keluarga senantiasa diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.